Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dinda Apremiliana Ananza dengan NIM J0414241051. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus kejahatan korporasi penipuan akuntansi skala Eropa yang dilakukan oleh perusahaan Parmalat. Sebelum memasuki pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan, di sini saya akan menjelaskan ringkasan atau latar belakang dari perusahaan Parmalat. Parmalat adalah perusahaan susu multinasional Italia yang didirikan oleh Callisto Tanzi pada tahun 1961. Pada puncaknya, tahun 2002, perusahaan ini beroperasi di 30 negara dengan pendapatan sebesar 7,6 miliar euro atau nilai pasarnya sebesar 3,7 miliar euro. Akar masalahnya yaitu adalah ekspansi agresi Parmalat ke berbagai bisnis dan negara sepenuhnya dibiayai utang. Untuk menutupi kerugian dan utang yang menumpuk, manajemen mendirikan perusahaan cangkang di Cayman Island dan Bahamas sejak akhir tahun 1990-an. Entitas-entitas ini menciptakan transaksi fiktif dan yang paling kritis memasukkan surat konfirmasi dari Bank of America yang menyatakan Bonlat atau salah satu perusahaan di Cayman menyimpan 3,95 miliar euro kas yang tidak pernah ada. Auditor, Auditor Grant Thornton dan Deloitte mengesahkan semua ini tanpa memverifikasi langsung kepada bank. Puncaknya yaitu pada tahun 2003, ketika Bank of America mengonfirmasi dokumen tersebut adalah pemalsuan. Kepercayaan pasar langsung turun. Saham anjlok, rating dipotong jadi jang, dan Tanzi mengundurkan diri dari perusahaan. Pada tanggal 24 Desember 2003, Parmalat mengajukan kebangkrutan dengan liabilitas sebesar 14 miliar euro, yang merupakan nominal paling besar dalam sejarah Eropa pada saat itu. Lebih dari itu, 10 miliar euro utang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Akibatnya, 100.000 lebih investor retail Italia mengalami kehilangan tabungan. Tanzi divonis 18 tahun penjara dengan 19 eksekutif ikut dihukum. Nuova Parmalat bangkit realistis, maaf, Nuova Parmalat bangkit relisting tahun 2005, lalu diakuisisi oleh Lactalis, yaitu salah satu perusahaan yang ada di Prancis, senilai 3,4 miliar euro pada tahun 2011. Lebih dari 2 miliar euro dipulihkan dari gugatan terhadap bank-bank besar. Lanjut kepada pertanyaan pertama. Meninjau sejarah Parmalat dari tahun 2000 sampai 2003, tanda-tanda apa saja yang seharusnya diperhatikan oleh investor atau regulator? Misalnya, bagaimana pengawasan terhadap utang offshore, Parmalat yang sangat besar, seperti struktur bonlat dan penerbitan obligasi besar berulang dapat mengungkapkan penipuan lebih awal. Tanda-tanda yang seharusnya diperhatikan, yaitu yang pertama ada paradoks kas versus utang, di mana Parmalat melaporkan saldo kas besar namun terus menerbitkan obligasi baru. Logika dasar keuangan, jika kas melimpah, mengapa terus berutang? Analis harusnya lebih agresif mempertanyakan ini. Yang kedua, rekening bonlat tidak pernah diverifikasi. Klaim sebesar 3,9 miliar euro di Bank of America tidak pernah dikonfirmasi langsung ke bank. Konsop sudah memerintahkan verifikasi ini sejak 1999, namun tidak dilaksanakan secara efektif. Yang ketiga, ada ekspansi agresif berbasis utang. Akuisisi bakery, perusahaan jus, dan tim olahraga semuanya dibiayai oleh utang. Tingkat leverage ekstrim tanpa harus kas operasional yang memadai harus memicu kekhawatiran berkelanjutan. Yang keempat, struktur offshore mencurigakan. Puluhan anak perusahaan di Cayman Island dan Bahamas sejak akhir tahun 1990-an, kompleksivitas yang ekstrim ini sendiri adalah bendera merah, biasanya digunakan untuk menyembunyikan informasi dari auditor. Yang kelima, yaitu pelunasan obligasi fiktif. Dengan pembelian kembali obligasi yang diumumkan publik tidak pernah benar-benar terjadi. Auditor seharusnya merekonsiliasi pengurangan utang dengan bukti pembayaran aktual. Lalu yang terakhir yaitu ada konflik internal manajemen ketika CFO Tona mengumumkan obligasi sebesar 300 juta euro pada bulan Februari 2003, lalu dipaksa Tansi dibatalkan. Ini sinyal ketidakselarasan internal yang signifikan, seharusnya menarik perhatian analisis pasar. Selanjutnya, nomor 2, bagaimana auditor eksternal dan bank berkontribusi terhadap keruntuhan ini? Apakah Grant Thornton, Deloitte, atau Bank of America seharusnya memverifikasi saldo kas Bonlat? Bayangkan Anda adalah manajer risiko di salah satu institusi tersebut pada tahun 2003. Kontrol atau pertanyaan apa yang mungkin dapat mendeteksi pemalsuan tersebut? Yang pertama, kegagalan Grant Thornton dan Deloitte.
rubber stamping laporan, yaitu mengesahkan laporan keuangan tanpa memverifikasi saldo kunci secara independen. Yang kedua, ada kegagalan konfirmasi langsung. Menurut standar ISA 505 mensyaratkan konfirmasi bank dikirim langsung ke pihak ketiga, bukan melalui klien. Dokumen Bank of America ternyata pemalsuan yang tidak pernah terdeteksi. Yang ketiga, tidak ada kunjungan ke entitas offshore. Bona tidak pernah diperiksa secara fisik apakah benar-benar beroperasi atau sekedar cangkang. Lalu, kontrol apa yang seharusnya ditetapkan? Yang pertama yaitu adalah konfirmasi bank secara langsung dan independen. Auditor menghubungi Bank of America yang langsung, bukan terima dokumen dari manajemen. Yang kedua, menganalisis arus kas mendalam. Bandingkan kas dilaporkan dengan pergerakan kas aktual yang dapat diverifikasi. Yang ketiga, kunjungan lapangan ke entitas offshore, yaitu memastikan Bonlat memiliki operasi nyata, bukan sekedar shell company. Yang keempat, ada rekonsiliasi utang, di mana setiap klaim pelunasan obligasi harusnya didukung dengan bukti pembayaran aktual. Yang kelima, melakukan wawancara independen dengan pihak ketiga. Di sini kita memverifikasi transaksi dengan mitra bisnis di Amerika Latin. Lanjut, dengan pertanyaan nomor 3, skema permalat mencakup berbagai yuridiksi Italia, Cayman Island, Bahamas, Amerika Serikat. Bagaimana struktur internasional ini mempersulit investigasi dan litigasi? Pertimbangkan isu-isu seperti yuridiksi, penegakan keputusan, serta pengumpulan bukti-bukti ketika aset dan dokumen berada di luar negeri. Yang pertama yaitu masalah yuridiksi. Di sini setiap negara memiliki hukum pidana dan perdata berbeda. Jaksa Italia kesulitan mengejar aset atau saksi di Cayman Island yang terkenal dengan kerahasiaan keuangannya. Yang kedua, penegakan putusan di luar negeri. Putusan pengadilan Italia tidak otomatis berlaku di luar negeri. Diperlukan proses hukum tambahan di tiap yuridiksi, sangat memakan waktu dan biaya. Yang ketiga, pengumpulan bukti terbatas. Dokumen di Bonlat sulit diakses. Otoritas Italia butuh bantuan dari SEC dan FBI Amerika untuk mengumpulkan bukti secara lintas batas. Yang keempat, ada kerahasiaan perbank offshore. Cayman Island dan Bahamas memiliki regulasi kerahasiaan perbankan ketat, menyulitkan pembuktian bahwa saldo kas yang diklaim tidak pernah ada. Yang kelima, perbedaan standar akuntansi. Laporan berbasis standar Italia berbeda dengan US, GAAP, dan IFRS, menyulitkan perbandingan dan deteksi anomali oleh investor internasional. Lanjut pada pernyataan nomor 4, orang dalam Parmalat mengklaim skema mereka dimaksud untuk menjaga perusahaan tetap berjalan dan bukan untuk memperkaya diri sendiri, hingga akhirnya terungkap adanya pengayaan pribadi, clickback, diskusikan garis etis dan hukum antara rekayasa keuangan atau penambahan utang, akuntansi kreatif dengan penipuan langsung. Yang pertama kita analisis beberapa aspeknya. Di sini ada transparansi, dasar transaksi, tujuan pelaporan, dan contoh kasus. Bagi financial engineering yang legal dan penipuan yang ilegal. Transparansinya yang pertama yaitu diungkapkan penuh kepada investor dan regulator. Sedangkan untuk penipuan disembunyikan secara sengaja semua pihak. Yang kedua yaitu ada dasar transaksi di mana yang legal di sini transaksi nyata dengan nilai ekonomi real, sedangkan ilegal transaksi fiktif tidak ada substansi ekonomi. Yang ketiga ada tujuan pelaporan, penyajian kondisi keuangan secara wajar dan akurat. Dan yang dilegalnya menyesatkan pembaca laporan keuangan. Yang keempat, ada contoh kasus di sini seperti sekuritas utang sah, hedging, dan valuta asing pada ilegal dan uh, untuk maaf untuk legal, dan yang untuk ilegal yaitu ada piutang fiktif dan pemalsuan dokumen pada Bank of America. Garis yang sudah dilampaui yaitu Ebola tidak memiliki operasi ekonomi nyata. Murni kendaraan menyembunyikan utang dan menciptakan aset fiktif. Pemalsuan bank bukan sekedar interpretasi akuntansi agresif. Dengan dalih menyelamatkan perusahaan, ini tidak dapat dibenarkan ini tidak dapat membenarkan penipuan secara etis maupun hukum. Manajemen memiliki fiduciary duty menyembunyikan kondisi keuangan dan merampas hak investor untuk keputusan informat. Dampak nyatanya yaitu lebih dari 100.000 investor Italia kehilangan tabungan karena mempercayai laporan yang telah dipalsukan. Kerugian yang diakibatkan tidak dapat dikembalikan. Lanjut kepada pertanyaan terakhir, yaitu setelah kebangkrutan, Parmalat berhasil memulihkan lebih dari 2 miliar euro dari penyelesaian dengan bank. Sebagai komisi yang ditentukan pengadilan, bagaimana Anda memprioritaskan tindakan untuk memaksimalkan nilai bagi kreditur? Misalnya, apakah Anda fokus pada litigasi terhadap bank, penjualan aset, atau renegosiasi utang?
pada dari bulan 1 sampai bulan 3, sini ada stabilisasi segera. Yang pertama itu lindungi bisnis inti di dairy yang masih menghasilkan nilai, merek pelanggan yang tetap ada. Selanjutnya ada monetarium utang, menghentikan semua pembayaran agar kas tidak habis sebelum restrukturisasi. Yang ketiga ada audit forensik menyeluruh. Petakan utang nyata versus fiktif, dan aset yang masih punya nilai. Yang kedua, pemulihan via litigasi, yaitu gugat bank-bank besar, eh, sehingga terbukti menghasilkan 2 miliar euro lebih. Lalu, gugat auditor Grant Thornton dan lain atas kegagalan diligence yang kritis. Yang ketiga, ada pulihkan aset yang dialihkan tidak sah, termasuk 620 juta euro ke rekening keluarga Tansi. Selanjutnya ada restrukturisasi dan exit, di mana jual aset non-inti seperti bakery dan tim olahraga untuk membayar kreditor prioritas, lalu renegosiasi utang, konversi sebagian ekuitas di Nova Permalat yang baru. Lalu ada IPO atau penjualan strategis seperti yang terbukti berhasil saat Lactalis masuk 2011. Kesimpulan eh, dari kasus Parmalat yaitu yang pertama ada transparansi dan fondasi kepercayaan. Lalu auditor harusnya bersikap skeptis dan independen, bukan sekadar mengesahkan apa yang disajikan klien. Nah, struktur offshore yang kompleks bukan inovasi, seringkali merupakan tanda bahaya tersembunyi, hukum yang tidak mengenal dalih demi perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu ada restrukturisasi pasca krisis membutuhkan prioritas yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.